Namaku Nadia. Usia 33. Sudah 6 tahun aku menikah dengan Raka. Pria yang dulu kutemui di ruang tunggu klinik gigi, dan sejak saat itu tak pernah benar-benar meninggalkan hatiku. Kami membangun rumah tangga sederhana tapi penuh kasih. Rumah mungil kami di pinggiran kota selalu hangat oleh canda, dan pagi-pagi kami selalu diawali dengan secangkir teh dan sepiring roti bakar yang aku buat dengan sepenuh hati. Orang-orang bilang aku beruntung. Raka suami yang baik, penyayang, tak pernah meninggikan suara. Ia bekerja di perusahaan konsultan keuangan, sementara aku freelance di bidang desain interior. Kami tidak kaya raya, tapi cukup untuk bisa liburan setahun sekali dan makan malam di luar seminggu sekali. Kadang ke bioskop, kadang sekadar menyusuri taman sambil makan jagung bakar. Satu-satunya yang masih belum kami miliki adalah anak. Tapi kami tidak putus asa. Raka selalu menggenggam tanganku setiap kali kami berkonsultasi ke dokter kandungan. Kita pasti bisa, katanya sambil mengelus pundakku. Aku percaya padanya. Aku percaya pada proses. Aku percaya pada cinta kami. Malam itu, seperti biasa, kami makan malam berdua. Aku memasak sup ayam hangat, menu favoritnya saat hari hujan. Ia pulang dengan senyum dan langsung memelukku dari belakang saat aku masih di dapur. Masakannya wangi banget. Istriku memang juara, ucapnya sambil mengecup pipiku. Aku tertawa. Tunggu sampai kamu rasakan. Aku coba resep baru hari ini, dan kamu tetap cantik meski pakai daster. Ajaib. Kalau saja malam itu bisa kubukukan dalam waktu, aku mau menyimpannya untuk selamanya. Karena saat itu, aku benar-benar merasa utuh. Belum ada kecurigaan, belum ada air mata, belum ada jarak di antara kami. Hanya aku, dia, dan sebuah rumah kecil yang berisi harapan besar. Kupikir, selama kami saling mencintai, semua akan baik-baik saja. Aku tidak tahu bahwa ini akan jadi awal dari perasaan patah yang paling dalam hidupku. Karena malam itu, setelah makan malam dan tertawa, aku masuk kamar dan menatap papan kecil yang sudah kugantungkan di sisi meja rias. Di situ ada 7 strip tipis putih bekas tes pack yang tak pernah memberiku 2 garis merah. 7, angka keberuntungan bagi sebagian orang. Tapi bagiku, itu angka luka. Kami sudah mencoba segalanya. Dari obat penyubur, yoga kesuburan, pantangan makan, hingga metode yang lebih medis. 7 kali kami menjalani program. 2 kali inseminasi, 5 kali bayi tabung. Hasilnya selalu sama. Negatif. Kadang aku menyesal menyimpan tes pack itu. Tapi aku tidak tahu kenapa. Setiap kali gagal, aku justru menyimpannya seolah itu bukti bahwa aku benar-benar sudah berusaha. Seolah kalau nanti aku hamil, aku bisa bilang pada anakku, ibu sudah menunggumu lama sekali. Pagi harinya, Raka menemukan aku duduk di lantai kamar dengan mata sembab dan tas pack di pangkuanku. Sayang, kamu lihat ini lagi, katanya lembut, lalu duduk di sampingku. Ia merengkuhku dalam pelukannya, membiarkan aku menangis di bahunya. Aku, gagal lagi, kah? Mungkin memang tubuhku nggak diciptakan untuk jadi ibu. Jangan ngomong kayak gitu, ujarnya cepat. Kita belum selesai, masih banyak cara. Kita bisa coba ke klinik baru, kita bisa cari opini kedua. Aku diam. Dalam hatiku, aku ingin sekali percaya. Tapi suara-suara dari luar mulai menembus dinding hatiku. Bisikan tetangga, pertanyaan basa-basi saudara, mata-mata penuh kasihan dari teman lama. Kenapa belum isi juga? Udah program kan? Kok belum berhasil? Jangan-jangan ada yang salah. Aku mencoba kuat, tapi kadang aku ingin menjerit. Yang paling menyakitkan adalah kalimat ibu mertuaku saat kami pulang kampung. Bulan lalu, saat kami baru selesai makan, beliau berkata pelan tapi tegas, "Kamu tahu kan, Nadia, Raka itu anak laki-laki satu-satunya. Keluarga ini butuh penerus." Raka mendiamkannya, tapi tidak membantuku. Dan sejak saat itu, aku tahu, waktu tak lagi di pihakku. Namun, meski lelah, aku belum mau menyerah. Malam itu, aku berdiri di depan cermin, mengelus perutku yang kosong. Lalu aku berbisik pada bayangan diriku sendiri, kalau ini jalan yang harus kutempuh, aku akan terus berjuang. Tapi tolong,
Jangan biarkan aku sendirian. Aku tidak tahu bahwa doa itu akan segera diuji. Dan bukan oleh ketidakhamilan, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Seminggu setelah malam aku berbicara pada bayangan di cermin itu, Raka mengajakku makan malam di luar. Katanya, dia ingin membuatku senang, menyegarkan pikiran setelah jadwal program yang padat dan hasil yang mengecewakan. Kami memilih restoran kecil yang tenang, dengan lampu kuning redup dan musik jazz lembut di sudut ruangan. Aku sempat tersenyum, merasa suasana ini seperti masa-masa awal kami pacaran. Namun senyumku memudar saat seorang perempuan muda berjalan mendekat ke meja kami. Dia cantik, wajahnya bersih, usianya mungkin masih pertengahan 20-an. Rambutnya dikepang longgar, dan langkahnya mantap seperti seseorang yang tahu kemana dia akan pergi. Lalu dia berdiri tepat di samping meja kami. Matanya menatap Raka, dan senyumnya muncul seolah mereka punya cerita yang tak bisa dijelaskan dalam satu pertemuan. Mas Raka, aku menoleh pada Raka. Ekspresi wajahnya berubah. Ia tampak terkejut, kaku, dan canggung ekspresi yang belum pernah kulihat darinya, bahkan di saat-saat tersulit kami. Tari, katanya gugup. Tari, nama itu terdengar asing bagiku. Tapi cara mereka saling menyebut terasa seperti ada sesuatu yang lebih dari sekadar perkenalan biasa. Maaf, saya nggak nyangka bisa ketemu di sini. Gimana kabarnya? Tanya perempuan itu ramah, lalu melirik sekilas ke arahku. Raka berdiri. Sebentar, menjabat tangannya, lalu cepat-cepat memperkenalkan, ini istriku, Nadia. Nadia, ini Tari, teman lama. Aku tersenyum sopan, walau dalam hati mulai bertanya-tanya. Teman lama dari mana? Oh, dulu satu proyek kerja. Ya, Mas. Tari menjawab sendiri, seolah ingin meyakinkanku bahwa hubungan mereka biasa saja. Beberapa menit kemudian, Tari pamit. Ia meninggalkan meja kami dengan anggun, sementara pikiranku tertinggal bersama tatapan Raka yang masih belum kembali normal. Sepanjang sisa makan malam, aku mencoba bersikap tenang. Tapi aku melihat jelas, Raka tak lagi sepenuhnya hadir di hadapanku. Pikirannya ada di tempat lain. Dalam perjalanan pulang, aku bertanya pelan, kamu sama Tari itu dulu dekat? Ya, Raka tertawa kecil, terlalu cepat. Enggak, cuma kerja bareng. Udah lama banget. Anah aja ketemu lagi. Aku ingin percaya, tapi aku mengenal caranya menjawab. Itu suara seorang pria yang menyimpan sesuatu. Dan intuisi kecil. Dalam diriku mulai berbisik sesuatu sedang tidak beres. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenal Raka, aku merasa asing di sisinya. Perasaan itu tak kunjung pergi, bahkan ketika kami sudah sampai di rumah dan berganti pakaian tidur. Raka terlihat seperti biasa tersenyum, mencium keningku sebelum tidur, lalu mengucapkan selamat malam seperti tak ada yang berubah. Tapi justru itulah yang membuatku tidak tenang. Ia terlalu tenang, terlalu sempurna. Dan aku tahu, ketenangan seperti itu hanya muncul saat seseorang ingin menutupi sesuatu. 3 hari berlalu sejak pertemuan itu. Raka menjadi lebih sibuk. Ia pulang lebih malam dari biasanya. Kadang hanya berkata, lembur sedikit, atau ada rapat dadakan. Dan aku, seperti biasanya, mencoba percaya. Tapi kepercayaanku mulai goyah. Sampai suatu malam, sesuatu terjadi. Aku sedang di dapur, memanaskan air untuk teh, ketika aku mendengar nada dering pelan dari ruang tamu. Raka sedang menerima telepon. Suaranya lirih, hampir seperti berbisik. Aku tak bermaksud menguping, tapi saat aku melangkah mendekat, aku mendengar suara dari seberang. Tangisan bayi. Jelas, nyaring. Dan tak salah lagi. Langkahku terhenti. Ya, nanti aku kirim. Jangan nangis dulu. Ya, aku akan atur semuanya. Suara Raka terdengar lembut, terlalu lembut. Bukan suara yang biasa ia pakai untuk urusan kerja. Aku berdiri membeku. Jantungku berdentum begitu keras sampai aku merasa akan jatuh. Tanganku gemetar memegang cangkir teh yang belum sempat kuisi. Beberapa menit kemudian, Raka masuk ke dapur dan tersenyum kecil. Kamu belum tidur? Aku berpaling perlahan, berusaha terlihat wajar. Baru mau buat teh. Tadi kamu telepon siapa? Oh, itu teman kantor.
Lagi urus proyek baru. Aku mengangguk pelan. Tapi aku tahu dia berbohong. Suara bayi itu bukan bagian dari proyek kantor manapun. Malam itu, aku terbaring dalam gelap dengan mata terbuka. Raka tidur di sampingku. Wajahnya terlihat damai, tapi pikiranku tidak. Telingaku terus terngiang tangisan bayi itu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin Tuhan sedang mencoba memberiku petunjuk. Sebuah pertanyaan muncul di benakku, begitu jelas dan menakutkan. Apakah bayi itu milik suamiku? Dan jika iya, kenapa dia tak pernah memberitahuku? Pertanyaan itu terus menghantui pikiranku sepanjang malam. Aku memejamkan mata, tapi yang kulihat hanyalah wajah Raka dan tangisan bayi yang entah kenapa terasa sangat dekat. Pagi harinya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Raka masih tertidur, wajahnya tenang seperti orang yang tak menyimpan apa-apa. Tapi di hatiku, badai mulai terbentuk. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku merasa tidak bisa lagi hanya menunggu penjelasan. Aku harus tahu kebenarannya, apapun risikonya, bahkan jika itu akan melukai hatiku sendiri. Hari itu, aku menelepon Lin, sahabatku sejak SMA. Ia adalah satu-satunya orang yang tahu semua tentang perjuangan program kehamilanku, dan juga satu-satunya yang berani bicara jujur tanpa basa-basi. Lin, aku curiga Raka nyembunyiin sesuatu, kataku pelan di ujung telepon. Halus atau besar? Tanyanya, setengah berbisik. Sepertinya besar. Aku dengar dia ditelepon seseorang, dan ada suara bayi. Dan 3 hari lalu, kami ketemu perempuan namanya Tari. Dia teman lamanya. Tapi cara Raka bersikap nggak biasa. Lin terdiam sebentar, lalu suaranya berubah serius. Kirim fotonya ke aku. Aku bantu cari tahu siapa dia. Percayalah, Nat, kalau feelingmu bilang ada yang salah. Biasanya, memang ada. Malamnya, saat Raka mandi, aku membuka galeri ponsel dan mengambil satu foto yang sempat aku ambil diam-diam saat Tari berjalan pergi dari restoran malam itu. Hanya terlihat dari samping, tapi cukup jelas. Aku kirimkan ke Lin. Esok paginya, jawabannya datang lebih cepat dari yang kukira. Nat, namanya lengkapnya Tari Amalia. Dia pernah kerja di kantor cabang tempat Raka dulu ditugaskan. Sekarang tinggal di apartemen kecil dekat taman kota. Dan dia baru saja melahirkan. 3 bulan lalu, aku terdiam. Nafasku seakan tercekat. 3 bulan lalu, itu berarti kehamilannya terjadi kira-kira 9 bulan sebelumnya. Saat aku dan Raka baru gagal dalam percobaan bayi tabung keempat. Saat aku sedang jatuh dan Raka saat itu juga mulai sering keluar kota karena proyek baru. Aku tidak ingin cepat menyimpulkan, tapi semua potongan mulai menyatu seperti puzzle. Yang selama ini aku pura-pura tak lihat. Aku tahu, aku tidak bisa menghadapi ini sendiri. Tapi aku juga tidak bisa langsung bertanya pada Raka. Karena jika benar dugaanku, maka kebohongan ini bukan hanya tentang pengkhianatan, tapi tentang anak. Sesuatu yang selama ini kami perjuangkan bersama. Ironis, bukan? Aku yang berjuang mati-matian untuk menjadi seorang ibu, justru harus mencari tahu apakah suamiku sudah lebih dulu menjadi ayah tanpa aku tahu. Sore itu, aku duduk di ruang tamu menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Aku tak tahu berapa lama aku memandangi wajah kami yang tersenyum bahagia sebelum suara kunci pintu memecah keheningan. Raka pulang. Aku tidak menunduk, tidak menyembunyikan wajahku seperti biasanya. Hari ini, aku tidak akan menyimpan pertanyaan itu sendirian lagi. Kak, panggilku pelan. Ia tersenyum ke arahku, meletakkan tas kerja di sofa. Ada apa? Sayang, aku menatap matanya, mata yang dulu selalu jadi tempatku berlindung. Tapi, kali ini, aku mencarinya untuk sesuatu yang lain. Kebenaran, aku tahu siapa Tari, kataku tenang. Aku tahu dia pernah kerja bareng kamu. Aku tahu dia baru melahirkan 3 bulan lalu. Raka langsung diam. Senyumnya menghilang. Wajahnya memucat. Dan sejenak waktu terasa berhenti. Dan aku juga tahu. Lanjutku, suaraku mulai gemetar. Bahwa kamu ditelepon seseorang malam itu. Dan ada suara bayi. Aku dengar sendiri. Kak, aku enggak bodoh. Ia duduk perlahan di hadapanku. Menunduk, hening.
lalu menghela nafas panjang. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Mulailah dari kejujuran, jawabku, suaraku mulai bergetar. Itu satu-satunya hal yang belum pernah kamu berikan sepenuhnya padaku. Beberapa detik kemudian, kalimat itu keluar dari mulutnya. Pelan, patah-patah, tapi cukup jelas untuk menghancurkan seluruh dinding pertahananku. Iya, Nadia. Bayi itu, anakku, dunia. Seketika hening. Rasanya seperti semua suara ditarik keluar dari ruangan. Yang tersisa hanya detak jantungku yang tidak karuan. Kenapa? Kamu nggak bilang dari awal? Tanyaku pelan. Kenapa kamu sembunyikan itu dariku? Raka tidak menangis, tidak juga memohon. Ia hanya menunduk dan menjawab, aku takut kamu hancur. Aku takut kamu merasa kalah. Padahal kamu udah berjuang jauh lebih besar dari aku. Tapi saat itu, aku lemah. Kita sempat renggang. Kamu sibuk terapi, dan aku. Dia tidak melanjutkan. Tapi aku tahu maksudnya. Jetty, saat aku sedang berusaha membawa anak ke dalam rumah ini, kamu malah membawa anak dari orang lain. Kalimat itu nyaris tidak keluar. Karena tenggorokanku tercekat. Mataku panas, tapi aku paksa untuk tidak menangis belum. Lalu dia berkata sesuatu yang lebih menyakitkan. Tapi aku enggak menyesal. Karena anak itu enggak minta dilahirkan. Dan sekarang dia sudah ada. Jetty, itu jawabannya. Dia tidak menyesal. Setelah semua luka yang kubawa, setelah semua upaya yang kuberikan, aku berdiri perlahan. Dadaku sesak. Tapi aku tidak ingin meledak. Tidak ingin menjerit. Aku hanya ingin diam. Diam yang panjang. Seperti ruang kosong yang baru saja ditinggalkan harapan. Aku butuh waktu, kataku akhirnya. Bukan untuk memaafkanmu, tapi untuk memutuskan apakah aku masih pantas berada di cerita ini. Raka tak mencegahku. Ia hanya memandangku seperti seseorang yang tahu bahwa semuanya tak akan pernah kembali seperti semula. Dan saat aku masuk kamar, mengunci pintu, dan terduduk di lantai, akhirnya aku menangis. Tidak karena aku lemah, tapi karena untuk pertama kalinya aku sadar aku sudah terlalu lama menguatkan orang lain, sampai lupa menjaga diriku sendiri. Namun rupanya, waktu untuk menjaga diri itu tidak pernah benar-benar datang. 2 hari setelah pengakuan Raka, ibu mertuaku datang ke rumah. Raka yang memanggilnya tanpa memberitahuku sebelumnya. Aku baru tahu ketika melihat beliau berdiri di ruang tamu, membawa tas kecil dan senyum yang terasa terlalu ramah untuk situasi seperti ini. Nadia, ibu cuma ingin bicara baik-baik, katanya sambil duduk di kursi rotan. Tangannya menepuk-nepuk lututnya sendiri, seperti sedang menahan sesuatu. Aku hanya diam, menggenggam gelas teh yang bahkan tidak sempat kuseruput. Ibu tahu kamu kaget, tapi namanya juga kehidupan, nak. Kadang jalannya memang tidak seperti yang kita rencanakan. Aku menatapnya lurus. Apa maksud ibu? Ibu cuma minta kamu mempertimbangkan. Anak itu darah daging keluarga ini juga. Apalagi kamu belum bisa kasih cucu ke keluarga. Aku hampir tak percaya dengan kalimat yang baru saja ku dengar. Kamu belum bisa kasih cucu. Seolah semua perjuanganku selama ini 7 kali program, jarum-jarum hormon, muntah karena obat, menangis sendirian di ruang tunggu rumah sakit semuanya tak ada artinya. Raka duduk di sebelah ibunya. Tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Ia membiarkan ibunya bicara, seolah sedang menyerahkan kendali atas rumah tangga kami kepada orang ketiga. Anak itu bisa tinggal di sini, lanjut ibu. Kamu yang rawat. Anggap saja seperti anakmu sendiri. Itu tanda keikhlasan. Keikhlasan. Kata itu menusuk lebih dalam dari yang bisa kujelaskan. Bagaimana aku bisa mengikhlaskan sesuatu yang bahkan tidak pernah kuminta? Air mata menetes tanpa permisi. Bukan karena sedih, tapi karena marah-marah pada diriku sendiri yang terlalu lama diam. Terlalu sering menunduk. Terlalu berusaha jadi istri baik, menantu baik, wanita baik. Sampai tak tahu lagi siapa diriku yang sebenarnya. Apa semua orang lupa bahwa aku juga manusia? Suaraku pecah, tapi tidak meninggi. Aku juga punya hati. Aku juga punya batas. Ibu mertuaku terdiam. Raka akhirnya bicara. Tapi hanya satu kalimat yang membuat hatiku makin retak. Nat, coba pikirkan lagi. Ini bukan soal kamu atau Tari.
Ini soal anak yang tak berdosa. Aku bangkit dari duduk. Pandanganku kabur oleh air mata, tapi langkahku. Mantap, satu-satunya yang berdosa di sini adalah kalian. Dan yang kalian minta dariku, bukan pengertian, tapi pengorbanan yang terlalu kejam. Aku masuk ke kamar, mengemasi beberapa pakaian ke dalam koper. Raka tidak menghalangi. Ia hanya berdiri di depan pintu, menatapku seperti seseorang yang tak tahu harus menahan atau melepaskan. Kalau kamu pergi sekarang, kamu yang menyerah, katanya pelan. Aku menoleh padanya untuk terakhir kalinya hari itu. Tidak, kah? Justru, kalau aku tetap di sini, aku sedang menghancurkan diriku sendiri. Lalu aku melangkah keluar dari rumah yang dulu kusebut tempat pulang. Dan kali ini, aku tidak tahu apakah aku akan kembali. Aku menarik koperku menuruni 3 anak tangga teras rumah kami, rumah yang dulu kubangun dengan cinta, tapi sekarang terasa seperti tempat yang tak lagi mengenalku. Langkah kakiku terasa berat, bukan karena koper yang kutarik, tapi karena beban yang menggantung di dalam dada. Langit sore mendung, seperti ikut menangisi keputusan yang terpaksa kuambil. Aku tidak tahu mau kemana. Aku hanya tahu satu hal, aku harus menjauh. Menjauh dari orang-orang yang menyuruhku menerima luka, menjauh dari pria yang dulu kusebut tempatku pulang, dan menjauh dari suara hati yang selama ini kupaksa diam. Pikiranku langsung mengarah ke satu nama, Lina. Lina menyambutku dengan pelukan panjang dan keheningan yang hangat. Tak perlu banyak bicara. Dia tahu, dia mengerti. Mau tinggal di sini berapa lama, Nat? Tanyanya pelan saat kami duduk di sofa dengan 2 gelas teh yang sudah dingin. Aku menggelang. Aku enggak tahu. Aku cuma butuh ruang, butuh napas. Lin mengangguk. Kamu bisa tinggal selama yang kamu mau. Kamu enggak sendirian. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti jembatan di tengah jurang. Malamnya, aku duduk sendirian di balkon kecil apartemen Lin, memandangi kota yang gemerlap dalam. Diam. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali aku benar-benar merasa bahagia. Bukan bahagia pura-pura, bukan tersenyum agar orang lain tidak khawatir, tapi benar-benar bahagia dari dalam hati. Dan aku tidak bisa mengingatnya. Semua kenangan beberapa tahun terakhir dipenuhi harapan yang patah, ruang tunggu rumah sakit, botol, vitamin, kalender siklus, dan suara detak jantung yang tak pernah muncul di layar USG. Sekarang ku tahu, yang membuatku paling hancur bukan karena Raka punya anak dari perempuan lain, tapi karena aku yang begitu percaya pada cinta kami tidak dianggap cukup layak untuk diberitahu dari awal. Aku bukan istri, aku hanya peran pendukung dalam cerita hidupnya yang sebenarnya. Malam itu, aku menulis surat, bukan untuk Raka, tapi untuk diriku sendiri. Nadia, kamu sudah cukup kuat, kamu sudah mencoba. Kamu bukan gagal jati ibu. Kamu bukan gagal jati istri. Kamu hanya terlalu lama tinggal di tempat yang tak pernah menghargai perjuanganmu. Sekarang, kamu boleh memilih untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Dan itu bukan egois, itu menyembuhkan. Air mataku jatuh di atas huruf-huruf yang belum kering tintanya. Tapi untuk pertama kalinya sejak aku meninggalkan rumah itu, aku bisa bernapas sedikit lebih lega. Aku tahu jalanku masih panjang. Tapi malam ini aku tahu satu hal, besok pagi, aku akan membuat keputusan paling sulit dalam hidupku. Dan pagi itu benar-benar datang. Langit masih kelabu ketika aku duduk di meja makan kecil apartemen Lane. Secangkir teh hangat mengepul di hadapanku. Aku memandangi uapnya sambil menenangkan detak jantungku yang terasa seperti genderang perang. Hari ini aku harus memilih, kembali dan menelan luka itu hidup-hidup, atau meninggalkan semuanya dan berdiri dengan kakiku sendiri. Lin masuk ke dapur dengan mata masih setengah mengantuk. Tapi ketika melihatku sudah rapi, matanya langsung membulat. Kamu mau kemana, Nat? Aku tersenyum pelan. Ke rumah, tapi bukan untuk kembali. Aku mau bicara. Terakhir kali, ia tak mencoba menghentikanku, hanya memelukku sebentar dan berbisik. Apapun yang kamu pilih, pastikan itu demi kamu, bukan demi menenangkan orang lain. Aku mengangguk, dan langkahku pun dimulai. Saat aku tiba di rumah, pintunya masih seperti biasa, tapi rasanya seperti asing, seperti tempat yang dulu pernah kutinggali dalam mimpi,
tapi sudah lama kutinggalkan dalam kenyataan. Raka membuka pintu dengan wajah terkejut, lalu lega. Nadia, aku cuma mau bicara, potongku, sopan tapi tegas. Kami duduk berhadapan di ruang tamu. Tidak ada pelukan, tidak ada basa-basi. Hanya dua orang yang dulu saling mencintai, kini duduk di antara puing-puing harapan yang tak bisa disatukan kembali. Selama ini aku menunggu kamu minta maaf, Kak. Kataku pelan, bukan karena aku ingin kamu dihukum, tapi karena aku ingin tahu, apakah kamu masih melihat aku sebagai manusia, bukan sekadar istri. Raka menunduk. Aku minta maaf, Nat. Aku sungguh minta maaf. Aku mengangguk. Aku terima. Tapi maaf itu tidak menghapus luka. Dan aku tidak bisa lagi hidup di rumah yang meminta aku memeluk anak dari pengkhianatan yang tak pernah kuberi izin. Dia tampak ingin berkata sesuatu, tapi aku tak memberinya kesempatan. Aku sudah memutuskan. Aku ingin pisah, bukan karena aku membencimu, tapi karena aku ingin belajar mencintai diriku sendiri, sesuatu yang selama ini kulupakan saat terlalu sibuk mencintaimu. Keheningan jatuh seperti embun dingin. Aku akan kirim pengacara untuk bantu prosesnya. Aku enggak mau mempersulit. Aku cuma minta satu. Biarkan aku pergi dengan tenang. Dan saat aku berdiri, berjalan ke pintu untuk terakhir kalinya, aku tidak menangis. Tidak seperti kemarin. Tidak seperti selama ini. Karena hari ini, aku tahu. Ini bukan akhir dari hidupku. Ini awal dari aku memilih hidupku sendiri. Dan ternyata, memilih hidup sendiri bukan berarti aku langsung tahu harus kemana. Hari-hariku setelah meninggalkan rumah itu terasa seperti berdiri di tanah asing datar, sunyi, dan tak ada arah. Tapi ada satu hal yang berbeda dari sebelumnya. Aku tidak lagi menunggu diselamatkan. Aku mulai bekerja lagi secara penuh. Proyek-proyek, desain yang dulu kutunda karena program kehamilan, kini kembali kuambil satu persatu. Tanganku gemetar saat pertama kali membuka laptop, tapi jari-jariku cepat mengingat. Aku masih bisa. Aku masih berharga. Aku pindah ke rumah kontrakan kecil. Di pinggiran kota. Tidak semewah rumah yang dulu, tapi untuk pertama kalinya, setiap sudut rumah ini adalah pilihanku sendiri. Warna catnya, letak perabotannya, bahkan aroma lilin di kamar semuanya adalah milikku. Kadang aku masih terbangun tengah malam, memegang perut kosongku dan bertanya dalam hati, apa aku masih pantas menjadi seorang ibu? Tapi lalu aku ingat satu hal penting, menjadi ibu bukan hanya soal melahirkan, tapi juga soal mencintai tanpa syarat dan aku punya cinta itu, bahkan terlalu banyak. Suatu pagi, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Bu Nadia, ini saya dari Yayasan Anak Asuh. Kami menerima informasi dari Ibu Lin. Katanya ibu tertarik jadi relawan desain ruang belajar anak-anak di panti kami. Aku membaca ulang pesan itu 3 kali. Dadaku hangat. Beberapa hari kemudian, aku berdiri di sebuah panti kecil di tengah kota. Anak-anak berlarian di depanku, tertawa, menggores dinding dengan krayon. Aku tersenyum, lalu duduk bersama mereka, menunjukkan sketsa warna-warna cerah yang akan mengisi ruang belajar mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa berarti. Aku tak lagi mengejar peran yang tak kunjung kudapat. Aku membangun makna dari tempat yang sebelumnya tak pernah aku lirik. Bukan, aku belum lupa rasa sakit itu. Tapi aku memilih untuk tidak tinggal di sana lagi. Aku memilih untuk tinggal di tempat di mana hatiku tidak lagi harus minta izin untuk bahagia. Dan saat mata salah satu anak perempuan kecil itu menatapku sambil memeluk erat sketsa buatanku, dia berkata, "Kakak kayak ibu." Ya, baik banget. Air mataku nyaris tumpah. Bukan karena sedih, tapi karena aku tahu, mungkin inilah cara semesta menjawab doaku dengan bentuk cinta yang berbeda dari yang kupinta, tapi justru yang paling kubutuhkan. Hari-hariku kini dipenuhi suara. Anak-anak yang tertawa, berceloteh, dan tak jarang bertanya hal-hal sederhana seperti, "Kak, warna langit bisa ungu nggak? Atau kalau nanti aku besar, aku boleh punya rumah kayak Kak Nadia?" Pertanyaan-pertanyaan polos itu menyentuh ruang terdalam di hatiku, ruang yang dulu kosong, kini perlahan terisi. Bukan oleh janin yang kutunggu selama bertahun-tahun, tapi oleh kasih yang hadir dalam bentuk kecil-kecil yang riang dan tanpa syarat.
Dan di tengah proses penyembuhanku, tak kusangka, semesta mengirim kejutan lainnya. Namanya Rino Relawan, psikolog anak di yayasan tempatku membantu. Perawakannya sederhana, tutur katanya lembut, dan yang paling membuatku nyaman, ia tidak pernah bertanya tentang masa laluku. Kami pertama kali bertemu di kelas menggambar. Ia memperhatikan aku membantu seorang anak laki-laki yang kesulitan menggambar lingkaran. Setelah sesi selesai, ia mendekat dan berkata sambil tersenyum, "Caramu menghibur anak itu seperti ibu sungguhan." Aku menatapnya, nyaris menangis. Tapi yang keluar justru tawa kecil. "Aku belum pernah jati ibu." Dia menjawab dengan tenang, "Tapi kamu sudah memberi yang bahkan tak semua ibu bisa beri perasaan aman." Sejak hari itu, kami sering bertukar cerita. Tidak buru-buru, tidak tentang cinta, tapi tentang kehidupan, luka, kehilangan, dan harapan. Dan semakin lama, aku sadar, kehadirannya tidak membuatku merasa kurang, tapi justru membuatku merasa cukup. Satu sore, saat kami duduk di bawah pohon besar di halaman panti, Rino berkata, "Semua orang pernah patah, tapi tidak semua orang berani membangun lagi. Kamu salah satu yang berani." Aku diam cukup lama sebelum menjawab. Aku tidak tahu apakah aku masih percaya cinta. Ia menoleh, tidak memaksaku tersenyum. "Kalau begitu, cukup percaya pada dirimu sendiri. Cinta akan mengikuti." Dan di momen itu, aku sadar, mungkin aku tidak gagal dalam hidup. Aku hanya salah arah sejenak. Dan sekarang, aku mulai kembali ke jalan yang seharusnya kutempuh, jalan di mana aku belajar mencintai, bukan dari apa yang aku miliki, tapi dari apa yang bisa kubagikan. Hari itu, aku berdiri di tengah ruang belajar panti yang sudah direnovasi, penuh warna. Anak-anak berlarian sambil menunjuk mural langit dan pelangi yang kami gambar bersama. Di pojok ruangan, ada meja kecil dengan papan nama bertuliskan, "Ruang Harapan disumbangkan oleh Nadia." Kupandangi tulisan itu dengan dada yang hangat. Namaku bukan lagi terukir di undangan program bayi tabung atau papan nama rumah tangga yang retak, tapi di tempat yang menyimpan tawa anak-anak yang kini kupanggil keluargaku. Di belakangku, Rino berdiri sambil membawa 2 gelas minuman dingin. Ia menatapku dengan pandangan yang tak mendesak apa-apa, tapi menenangkan seperti laut tenang setelah badai. "Jati, kamu masih takut memulai lagi?" tanyanya pelan. Aku tersenyum tipis. Aku tidak takut jatuh. Aku hanya belajar berhati-hati, memilih di mana aku berdiri. Ia tertawa kecil. "Kalau begitu, izinkan aku berdiri di sampingmu. Tidak untuk menuntunmu, hanya untuk menemanimu." Kata-katanya sederhana, tapi cukup untuk menghapus sisa luka yang dulu kusembunyikan paling dalam. Karena kali ini, aku tahu aku tidak sedang diperbaiki. Aku sedang dihargai. Di rumah kecilku, malam-malam kini diisi bukan oleh tangisan dalam diam, tapi oleh catatan harian yang kutulis untuk diriku sendiri. Aku mungkin tidak pernah melahirkan anak dari rahimku, tapi aku telah melahirkan versi terbaik dari diriku sendiri, seorang perempuan yang bangkit, yang memilih, dan yang berdamai. Raka, kami tidak lagi berkomunikasi. Proses perceraian berjalan damai. Ia kini hidup dengan pilihannya, dan aku pun begitu. Tidak ada dendam. Hanya jarak dan pelajaran. Dan pada akhirnya, aku sadar, aku tidak gagal. Aku hanya diberi kesempatan untuk memulai ulang dengan cara yang lebih jujur, lebih tulus, dan lebih bahagia. Karena kadang, rumah bukan tempat yang kita tinggali bersama seseorang. Rumah adalah saat kita akhirnya kembali kepada diri sendiri dan menyapanya dengan penuh cinta.